dibawakan hari ini. Namun sebelumnya saya ingin aturkan panganggaliumat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ingin perkenalkan diri. Saya Nikomang Dewi Darmadi Sarastini, saat ini sebagai CGP Angkatan 10 Kabupaten Tabanan. Adapun agenda diseminasi hari ini yaitu yang pertama pembukaan, kemudian presentasi materi, diikuti dengan diskusi atau tanya jawab, kemudian evaluasi dan diakhiri dengan penutup. Nah, tujuan diseminasi kali ini saya tidak ingin menggurui Bapak dan Ibu guru sekalian, tetapi kita bersama-sama untuk menyebarkan pemahaman dan berbagi pengalaman tentang penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Sebelum kita mulai ke materi, saya ingin mengadakan ice breaking terlebih dahulu. Bapak dan Ibu guru semua bisa lihat di depan ada gambar. Jadi kita akan bermain tebak gambar terlebih dahulu. Apakah ada Bapak dan Ibu guru yang bisa menjawab dari gambar ini? Imajinasi. Ya? Imajinasi. Imajinasi. Yang lain dapat? Bisa menebak? Iya, benar sekali. Limanya L-nya dihilangkan. Iya, ini 5 L-nya dihilangkan, kemudian ada gambar jin, kemudian nasi digabung jadi imajinasi. Lanjut ya, saya masih punya 2 gambar lagi. Kalau yang ini ada yang tahu mungkin? Remuk badan. Tidak ada? Ya boleh deh. Remuk badan mungkin ya. Remuk badan. Ada yang lain mungkin? Bisa nggak? Tidak ada? Ya, coba kita lihat remuk badan benar atau salah? Oh iya, ternyata salah. Ya, ini dari ini gambar yang tadi, tapi kening ya. Kemudian ini ada anak kecil gendut, jadinya rekening gendut. Ya, lanjut 1 gambar lagi. Ada yang bisa mungkin? Oh ini tampilannya apa? Dan ini dan ini. Ingat ada huruf yang dicoret. Pemalu saya. Ya cukup. Antara dulu. Malu saya. Saya. Ada yang bisa? Gak apa-apa salah. Jangan takut salah ya, Pak Ibu guru. Saya panggil teman-teman aja ya. Lalu saya Saya. Coba kita cek. Sel. Iya, ternyata Pak Bayu benar. Ini ada gambar sel, kemudian palunya dicoret P dan wayangnya W-nya diganti S. Jadinya selalu sayang. Gimana? Sudah siap untuk menerima materi? Iya. Saya lanjut. Sekarang ke materi selanjutnya yaitu budaya positif. Nah, kira-kira dari Bapak dan Ibu guru atau teman-teman sekalian ada yang tahu apa itu budaya positif? Ada yang tahu? Kebiasaan baik. Ya, boleh deh coba bisa pakai ini. Mungkin menurut pemahaman saya budaya positif itu adalah kebiasaan baik yang kita laksanakan atau bahkan kita arahkan di sekolah. Iya, betul sekali ya Ibu. Jadi ada lagi teman-teman yang lain kira-kira mengetahui apa itu budaya positif? Ya Pak Aris?
kasih atas waktunya. Menurut saya, budaya positif di sekolah merujuk pada lingkungan yang mendukung, inklusif dan memotivasi semua anggotanya termasuk siswa dan staf. Ini mencakup nilai-nilai seperti saling menghormati, tanggung jawab, kerjasama, dan keterlibatan aktif. Budaya positif di sekolah berusaha menciptakan atmosfer di mana setiap individu merasa dihargai, didengar, dan mampu berkembang secara akademis serta sosial emosional. Ya, bagus, lengkap sekali ya Pak Aris ya, terima kasih banyak. Baik, jadi secara umum itu budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau kebiasaan yang berkembang di sekolah agar menjadi pribadi yang baik. Tentu saja pribadi yang baik itu yang kita harapkan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Adapun konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif nanti saya akan paparkan ada 6 materi pokok, yaitu yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, kemudian keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, yang kelima 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Sebelum saya lanjut ke materi yang pertama, kira-kira Bapak dan Ibu guru ada yang mengenal tokoh di depan? Siapa? Iya, Ki Hajar Dewantara. Kira-kira siapa yang mengingat? Kira-kira Bapak ini terkenal dengan sebutan apa? Bapak Pendidikan Nasional. Ya, bagus sekali. Nah, Bapak Ki Hajar Dewantara ini memiliki sebuah filosofi pendidikan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota di masyarakat. Jadi tujuan kita sebagai pendidik adalah menuntun, bukan menuntut. Jadi kita menuntun sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kira-kira ada yang tahu kodrat alam itu seperti apa? Kodrat zaman yang seperti apa? Apakah dari teman-teman tahu kodrat alam? Kodrat alam itu berkaitan dengan minat, bakat, dan kodrat zaman itu berkaitan dengan perkembangan teknologi saat ini ya. Nah, sekarang saya ingin ajak teman-teman untuk bermain cobalah buka. Jadi teman-teman berpasangan dengan teman yang dekat dengan tempat duduknya, kemudian satu orang mengepalkan tangan dan yang lain berusaha untuk membuka kepalan tangan teman di sampingnya. Coba. Kalian bisa merayu, membujuk, menggelitik teman supaya dia mau membuka kepalan tangannya. Coba. Ya. Coba dipraktekkan. Siapa yang mau mempraktekkan ke depan? Ada yang mau? Yuk, coba siapa? Ya, Pak Aris mungkin sama Bu Ayu. Yuk, coba praktekkan ke depan. Ya, siapa yang mengepalkan tangan? Yang membujuk berarti Bu Ayu ya. Bu Ayu boleh menggunakan segala cara supaya Pak Aris mau membuka kepala tangannya. Boleh dirayu, boleh dibujuk, boleh. Gimana Pak Aris mau membuka kepala tangan atau tidak? Mau? Iya, boleh. Terima kasih. Nah, dari kegiatan tadi, kira-kira apa sih yang terjadi? Siapa yang memegang kendali? Yang mengepalkan tangan. Siapa? Yang mengepalkan. Iya, yang mengepalkan tangan. Yang mau membuka atau menutup tangannya, yang memegang kendali adalah ya dirinya sendiri ya. Jadi sesungguhnya diri kita sendirilah yang memegang kendali atas diri kita. Apakah kita mau terbuka dengan perubahan atau tetap teguh pada kondisi nyaman saat ini?
Demikian halnya dengan murid-murid juga seperti itu. Jadi apakah mereka mau terbuka, mau berubah, atau mereka tetap berada di kondisi nyaman seperti saat ini. Nah, sekarang menuju ke perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Jadi ini sering kita anggap benar, tetapi sebenarnya hanya ilusi. Ya, ada 4, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Jadi guru kemungkinan mempunyai suatu kontrol terhadap murid, tetapi itu hanya sebuah ilusi. Tidak berdampak jangka panjang seperti itu. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi mungkin kita kira dengan kita memberikan kritik, membuat murid merasa bersalah, dia mampu memperbaiki karakter atau menguatkan karakternya. Tetapi itu semuanya ilusi. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Dan yang selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Tentu saja ini semua adalah ilusi ya. Jadi mungkin kita merasa ini benar, ini harus dilakukan, tetapi sebenarnya ini hanya ilusi. Semua ini berdampak jangka pendek, tidak jangka panjang. Nah, bagaimana seseorang dapat merubah paradigma dari stimulus respon menjadi teori kontrol? Di mana pada stimulus respon yang pertama ini bisa Bapak Ibu guru baca, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Itu sekarang kita ubah menjadi teori kontrol, bahwa kita yang berusaha untuk memahami pandangan lain, orang lain tentang dunia. Jadi bukan kita yang mengubah dia, tapi kita yang memahami dia. Seperti itu. Jadi perubahan dari stimulus respon ke teori kontrol. Selanjutnya yaitu tentang disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Kira-kira Bapak dan Ibu guru ada yang tahu apa itu disiplin positif? Ya, disiplin positif ini adalah suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan maupun ancaman. Jadi murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku yang mereka buat sendiri, kemudian menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, disiplin positif ini berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang dimaksud itu apa sih? Pernah nggak Bapak Ibu guru dengar nilai-nilai kebajikan? Ada yang pernah mendengar tentang nilai-nilai kebajikan? Ya, nilai-nilai kebajikan ini yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai tersebut biasanya bersifat universal, lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan yang dituju biasanya bermuara pada profil pelajar Pancasila. Masih ingat profil pelajar Pancasila apa saja? Masih. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan yang terakhir, kreatif. Ya. Selanjutnya yaitu tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Motivasi itu sendiri merupakan suatu penggerak, pendorong dalam diri seseorang yang mampu mempengaruhi semangat untuk bertindak, menentukan arah dalam melakukan sesuatu sehingga tercapai tujuan tertentu yang memberikan kepuasan. Nah, teori motivasi ini misalnya, saya mau bertanya kepada Bapak dan Ibu guru sekalian, kira-kira apa alasan Bapak dan Ibu guru hadir ke kelas tepat waktu? Apakah karena A, karena takut ditegur oleh atasan? Atau B, karena ingin mendapatkan pujian? Atau C,
karena ingin menghargai diri sendiri dan menjadi teladan bagi murid-murid. Ada yang bisa membantu? Kira-kira saya ingin tahu apa alasan dari Ibu Luhdi. Kira-kira yang mana Ibu Luhdi? Menurut saya ya, saya itu ingin menunjukkan atau memberikan sebuah teladan kepada siswa bagaimana dia mampu menjadikan diri itu menjadi disiplin. Karena seperti apa yang sudah kita pahami saat ini, guru yang yang hebat itu guru yang dinantikan oleh gurunya, oleh muridnya. Itu kan slogan yang saya lihat sekarang. Berarti kita itu harus mampu memposisikan diri kita sebagai teladan bagi siswa-siswa di sekolah kita. Itu menurut saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Lode. Atau ada teman-teman lain yang mempunyai alasan selain yang nomor C? Tidak ada? Ya. Berarti semua alasannya yang C ya? Iya. Nah, kita perhatikan di sini menurut Diane Gosten ada 3 motivasi perilaku manusia. Kalau misalnya tadi ada yang memilih yang A karena takut ditegur oleh atasan, ini termasuk motivasi menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Dan itu termasuk motivasi yang berasal dari luar atau dalam diri manusia. Ya, dari luar, yaitu motivasi eksternal. Tapi apabila ada yang ingin mendapat pujian, itu merupakan motivasi mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan ini juga termasuk motivasi, ya, motivasi dari luar diri kita atau motivasi eksternal. Nah, yang tadi dibilang sama dulu deh, yang ketiga ini karena ingin menghargai diri sendiri, menjadi teladan bagi murid-murid, ini merupakan motivasi menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Jadi ini berasal dari dalam atau diri kita? Ya, dari dalam diri kita. Ini termasuk motivasi internal ya. Nah, sekarang kita lanjut ke konsep hukuman dan konsekuensi. Hukuman dan konsekuensi. Ada yang pernah mendengar kata hukuman? Pasti sering kita mendengar kata hukuman. Kira-kira apa sih hukuman itu? Hukuman adalah tindakan negatif yang dijatuhkan oleh pihak berwenang untuk memberikan penghukuman dan penderitaan atas perbuatan yang salah. Nah, biasanya hukuman ini terjadi tiba-tiba, tidak terencana, dan biasanya bersifat verbal atau fisik. Kemudian konsekuensi itu adalah akibat yang timbul dari tindakan atau keputusan yang pernah dilakukan. Dan konsekuensi ini biasanya terjadi terencana, disepakati oleh kedua belah pihak dan bermanfaat. Nah, di sini saya ada beberapa pernyataan. Pernyataan yang pertama, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Kira-kira menurut teman-teman sekalian, apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman? Oke, kita kunci. Yang kedua, berjemur di lapangan jam 12 siang karena mengobrol dengan teman. Apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman? Iya, hukuman. Kita kunci dulu ya. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Baik, kita kunci. Yang keempat, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi atau hukuman? Ada yang bilang hukuman, ada yang bilang konsekuensi. Ya, kita kunci. Sekarang kita cek ya. Nah, untuk jawaban yang benar. Nah, ternyata pernyataan 1 dan 2 itu termasuk hukuman. Ya, semua benar tadi ya. Kemudian yang ketiga, benar termasuk konsekuensi. Nah, yang ini yang keempat mungkin ada yang bingung ya. Ini kenapa termasuk konsekuensi? Jadi kemungkinan
Jadi kemungkinan saat terlambat 10 menit itu teman-temannya sudah pemanasan untuk lari keliling lapangan terlebih dahulu. Jadi konsekuensinya saat dia terlambat, dia harus mengejar waktu yang sudah tertinggal itu. Iya, baik. Yang kita garis bawahi di sini adalah PJOK. Jadi kalau PJOK itu berhubungan dengan fisik. Ya, seperti yang dikatakan oleh Bu Rian tadi, itu benar sebuah konsekuensi karena temannya tadi terlebih dahulu sudah melakukannya. Jadi walaupun dia terlambat, dia tetap harus lari 2 kali keliling lapangan. Sudah dipahami mungkin? Selanjutnya tentang penghargaan. Apa sih itu penghargaan? Mungkin kita pernah melakukannya di kelas atau di sekolah, menghukum dengan penghargaan seperti itu. Jadi penghargaan ini adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang jika mereka melakukan suatu kebaikan atau prestasi di bidang tertentu. Mungkin ada di sini yang pernah memberikan penghargaan kepada murid. Misalnya pada saat murid bisa menjawab, siapa yang bisa jawab dapat uang 1.000. Nah, itu salah satu jenis penghargaan ya. Jadi memang itu biasanya tidak bersifat jangka panjang. Kemudian kita lanjut ke restitusi. Mungkin Bapak dan Ibu guru pernah mendengar kata restitusi sebelumnya. Jadi restitusi adalah suatu proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka, tentunya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya ada 6. Yang pertama, restitusi itu bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi itu memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Dan yang terakhir, restitusi merupakan penemuan solusi terbaik. Jadi di antara ketiga, hukuman, konsekuensi, dan restitusi, menurut Bapak dan Ibu guru yang mana yang lebih baik diterapkan sekolah? Restitusi, ya, bagus sekali. Nah, hukuman ini biasanya cenderung menciptakan identitas gagal pada murid. Ya, jadi murid itu biasanya akan timbul kebencian di dalam dirinya. Kemudian konsekuensi dan restitusi ini lebih baik dilakukan, tetapi yang paling baik adalah restitusi. Ya, supaya tidak jenuh, saya mau ajak Bapak Ibu guru ice breaking lagi. Mungkin bisa berdiri semua. Ya. Saya punya permen, tapi permen ini saya bagikan kepada satu pasang. Jadi tugas Bapak dan Ibu guru adalah berpasangan, di mana 2 orang berdiri berhadapan. Ya, jadi ada clue-nya ya. Kalau saya bilang clap, Bapak dan Ibu guru tepuk tangan. Ya, clap. Ya, kalau saya bilang boom, tepuk meja. Boom. Kalau saya bilang candy, cepat-cepatan rebut permen itu sendiri. Siap? Coba dulu ya. Clap, clap, boom, boom, clap, boom, boom, clap, 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 boom, boom, clap, candy. Ya, mau lagi? Cukup? Cukup, ya. Jadi boleh duduk Bapak dan Ibu guru sekalian. Ya, silakan boleh menikmati permen hasil kerja keras Bapak dan Ibu guru sekalian. Kita lanjut ke keyakinan kelas. Nah, Bapak dan Ibu guru mungkin sudah tidak asing lagi dengan keyakinan kelas. Mengapa sih keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ya, biasanya keyakinan kelas ini akan membuat seseorang itu lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna.
Jadi kalau kita yakin akan sesuatu maka otomatis diri kita akan mengikutinya. Daripada ada peraturan memang kita akan mengikutinya, tetapi kita tidak segenap hati untuk menjalankan itu, seperti itu ya. Kemudian keyakinan kelas ini ciri-cirinya yaitu bersifat lebih abstrak, berupa pernyataan-pernyataan universal yang positif, mudah dipahami dan diingat, kemudian diterapkan sesuai dengan kondisi kelas, dan biasanya seluruh warga kelas bersama-sama membuat keyakinan kelas sesuai dengan kondisi kelasnya. Jadi keyakinan kelas ini diharapkan memberikan efek yang baik dan jangka panjang bagi siswa. Adapun tujuan keyakinan kelas ini yaitu menumbuhkan keterlibatan murid dalam membentuk keyakinan kelas untuk mencapai kelas impian bersama guna pembelajaran yang efektif. Kemudian mewujudkan merdeka belajar berpihak pada murid, menciptakan komunikasi segala arah antara guru dan murid-murid, dan membiasakan budaya dan disiplin positif. Jadi tentang keyakinan kelas sudah, kemudian lanjut kita ke materi selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Jadi kita sebagai manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Setiap tindakan yang kita lakukan pasti mempunyai tujuan. Ya, jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut William Glasser. Yang pertama itu yaitu kebutuhan bertahan hidup. Nah, kira-kira teman-teman sekalian ada nggak apa sih kira-kira kebutuhan bertahan hidup kita berupa apa saja? Makan. Lagi? Minum. Lagi? Sehat. Kita perlu apa untuk bertahan hidup? Uang. Lagi? Ya, biasanya kebutuhan bertahan hidup ini berupa makanan, minuman, pakaian, dan rumah. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu kebutuhan kasih sayang dan diterima. Jadi kebutuhan kasih sayang dan diterima, kita ingin disayangi, kita ingin diterima di suatu kelas atau di suatu kelompok. Yang ketiga kebutuhan akan kebebasan. Jadi kebutuhan akan kebebasan ini adalah kebutuhan akan kemandirian dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi biasanya kita ingin bebas melakukan apa yang kita inginkan, memilih jalan hidup kita, kemudian berpendapat sesuai dengan keinginan kita. Yang keempat kebutuhan akan kesenangan. Tentu saja kita akan, bagaimana kira-kira perasaan teman-teman sekalian kalau misalnya melakukan sesuatu yang dibenci? Bagaimana perasaannya? Tidak suka, ya. Jadi pasti kita akan melakukan sesuatu yang menurut kita akan membuat hati kita senang. Jadi itulah kebutuhan akan kesenangan. Yang terakhir kebutuhan penguasaan. Ini termasuk kebutuhan pengakuan atas kemampuan atau power. Jadi kita yang memiliki kekuatan atau kemampuan lebih, keterampilan lebih akan membutuhkan sebuah pengakuan dari orang lain. Ya, jadi saya di sini punya 2 gambar. Kira-kira gambar yang pertama ada yang bisa menyebutkan gambar apa? Bolos sekolah. Ya, bisa dipakai mereknya. Yang pertama melompat pagar, sepertinya mau bolos sekolah. Iya, sepertinya mau bolos sekolah. Nah, kira-kira kebutuhan apa yang tidak terpenuhi dari gambar nomor 1 ini? Kebutuhan kebebasan. Iya, kebutuhan kebebasan. Kemudian adakah teman-teman sekalian yang tahu gambar nomor 2 ini apa? Bisa menceritakan secara singkat mungkin gambar nomor 2 ini? Ya, mungkin Bu Eka.
kalau menurut saya itu anak-anak ada yang temannya pingsan itu mau ditolong. Iya, benar sekali. Ini gambar murid yang pingsan karena habis upacara. Ternyata dia pingsan gara-gara kelelahan, atau biasa kita temui di sekolah juga pingsan biasanya gara-gara belum makan pagi ya. Jadi kira-kira kebutuhan apa yang tidak terpenuhi dari gambar ini? Kebutuhan makan atau bertahan hidup. Iya, bagus sekali. Jadi tentang kebutuhan, jenis-jenis kebutuhan, apakah sudah bisa dipahami mungkin? Ya, kita lanjut ke 5 posisi kontrol. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, posisi penghukum. Ini letaknya paling bawah, kemudian pembuat rasa bersalah, posisi teman, pemantau, dan yang terakhir adalah posisi manajer. Posisi penghukum ini sendiri merupakan biasanya seseorang penghukum ini bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi kata-kata yang digunakan itu biasanya cenderung keras. Hei, was kamu nggak ikuti peraturannya ibu guru, nanti kamu hukum saya, ibu guru hukum kamu. Nah, seperti itu ya. Jadi biasanya hukumannya berupa verbal ataupun fisik. Kemudian pembuat rasa bersalah. Nah, ini biasanya suara yang digunakan itu lebih lembut. Nah, biasanya ini pada posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk. Dia akan merasa minder karena dia merasa tidak merasa rendah diri dan mengecewakan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kata-kata yang digunakan ini biasanya, ibu sangat kecewa sekali sama kamu. Gara-gara kamu nih, ibu guru ditegur sama kepala sekolah. Seperti itu ya, kalau pembuat rasa bersalah. Kemudian posisi teman. Nah, posisi teman ini biasanya guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol melalui persuasi atau ajakan. Misalnya, ayo bantulah ibu guru. Ya udah, nanti ibu guru bantu deh. Tapi janji ya kamu kayak gini. Nah, biasanya kata-kata seperti itu yang digunakan. Mungkin kemudian posisi pemantau. Posisi pemantau ini biasanya lebih mengutamakan pada sanksi atau konsekuensi. Jadi posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dapat memisahkan hubungan pribadi guru dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Jadi misalnya lebih tegas dalam berbicara seperti itu. Kamu nggak peraturannya seperti apa? Konsekuensinya bagaimana? Seperti itu kira-kira posisi pemantau. Kemudian posisi manajer. Posisi manajer ini sendiri adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan dan dapat menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Jadi ini lebih kembali kepada keyakinan kelas yang sudah diyakini, disepakati, kemudian berusaha mencari permasalahan dari solusi. Apa sih rencana yang kamu pikirkan untuk memperbaiki masalah ini? Seperti itu. Nah, saya mempunyai sebuah video yang lebih dapat meningkatkan pemahaman teman-teman sekalian tentang 5 posisi kontrol. Jadi bisa disimak baik-baik videonya tentang 5 posisi kontrol. Yang pertama ini tentang posisi penghukum. Naran, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak
Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ini posisi pembuat rasa bersalah ya. Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Baik, yang ketiga ini adalah posisi teman. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, ini sebagai posisi pemantau atau monitor. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Ini posisi manajer. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam.
Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Baik, bagaimana kira-kira tentang video tadi teman-teman? Iya, dari kelima posisi kontrol tadi, kira-kira guru seperti apa kita selama ini? Mungkin ada yang mau bercerita, kira-kira dari kelima posisi kontrol ini, saya seperti apa sih? Guru seperti apa saya di kelas? Ada yang mau? Kira-kira dari kelima posisi kontrol tadi, seperti apa sih diri kita di kelas? Kira-kira Ibu Ika? Baik, Bu Yuli, kira-kira Bu Yuli guru seperti apa? Selama ini. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Sejauh ini posisi yang saya terapkan di kelas dari apa yang saya tonton tadi, saya berada di posisi mungkin cenderung ke yang ketiga sebagai teman ya. Padahal di sini sebenarnya kalau dilihat dari videonya ternyata apa yang saya lakukan itu cenderung membawa siswa jadi ketergantungan kepada guru. Ternyata apa yang saya lakukan tadi tidak sesuai dengan apa yang mesti diberikan kepada siswa. Jadi seperti itu. Jadi posisi saya selama ini berada di yang ketiga. Jadi lebih menempatkan diri sebagai teman kepada siswa. Iya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bu Yuli. Jadi dari posisi teman, pemantau ke posisi manajer itu sebenarnya sudah baik. Tetapi yang paling baik itu adalah posisi apa? Iya, posisi manajer. Kemudian kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu tentang segitiga restitusi. Tadi kita sudah membahas tentang restitusinya. Sekarang kita lebih mengkhusus ke segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi adalah suatu pendekatan restitusi berupa suatu dialog yang dilakukan guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini terlihat bagian atau tahapan dari segitiga restitusi. Bagian dasarnya yaitu menstabilkan identitas, kemudian sisi kedua yaitu validasi tindakan yang salah, dan sisi ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Untuk sisi yang paling dasar, menstabilkan identitas ini biasanya berdasarkan prinsip membuat kesalahan itu adalah suatu hal yang wajar. Jadi tujuannya adalah mengubah identitas anak dari orang yang gagal melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi kata-kata yang bisa digunakan yaitu adalah berbuat salah itu wajar, tidak apa-apa, ibu guru juga pernah melakukan hal yang sama. Kira-kira seperti itu untuk menstabilkan identitas. Jadi yang kedua,
validasi tindakan yang salah. Nah, ini berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan. Yang saya jelaskan tadi, kebutuhan manusia ada berapa? 5. Iya, kebutuhan manusia, kebutuhan dasar manusia ada 5. Jadi pada validasi tindakan yang salah, setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Jadi kata-kata yang bisa dilakukan atau disampaikan kepada siswa biasanya, kamu pasti mempunyai alasan untuk melakukan hal itu. Oh, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian pada sisi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan, ini didasarkan pada prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Ya, yang digarisbawahi adalah secara intrinsik, jadi berasal dari dalam diri kita. Jadi ini fungsinya untuk menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas. Jadi kata-kata yang bisa digunakan yaitu apa sih keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah kita disepakati, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu, dan bagaimana kamu bisa menjadi orang yang seperti apa, seperti itu. Nah, saya sudah membuat penerapan suatu video di mana saya melihat ada sebuah kasus, ada seorang anak siswa kelas 4 yang bernama Ira, itu dia sedang asik sekali makan dan tanpa dia sadari dia membuang sampahnya sembarangan. Ya, itu memang hal sepele, hal kecil, tetapi itu akan berdampak besar kalau terus dilanjutkan. Nah, tanpa sengaja saya melihat hal itu, kemudian saya memanggil siswa bersangkutan untuk berbicara dan menerapkan segitiga restitusi dalam memecahkan masalah. Nah, videonya bisa disaksikan. Baik, dengan penampilan video contoh penerapan segitiga restitusi tadi, jadi pembahasan materi sudah selesai. Ya. Kita lanjut ke sesi diskusi atau tanya jawab. Mungkin dari Bapak dan Ibu
guru atau teman-teman sekalian ada yang mau berbagi, berdiskusi bersama, ataupun ada yang ingin ditanyakan berdasarkan mengenai pemahamannya. Nah, kira-kira bagaimana perasaan Bapak dan Ibu setelah mengikuti diseminasi ini? Ada yang mau berbagi mungkin? Baik, Ibu Yuli, bagaimana perasaannya, Bu? Ya, terima kasih untuk kesempatan diberikan kepada saya. Iya. Diseminasi yang dilaksanakan oleh Bu Komang Ali ini menurut saya sangat membantu dalam banyak hal menurut saya, terutama tentang budaya positif, tentang disiplin positif yang ada di sekolah, tentang penerapan keyakinan kelas yang harus dibuat di masing-masing kelas, karena itu akan pembuatan keyakinan kelas itu akan membawa siswa untuk berperilaku atau bertingkah itu sesuai dengan apa yang mereka yakini sendiri, itu bukan berdasarkan aturan-aturan yang dibuat oleh sepihak atau oleh guru. Jadi mereka sudah melakukan tindakan-tindakan yang berdasarkan apa yang sudah mereka yakini sendiri, itu menurut saya. Dan juga tentang posisi kontrol. Jadi dari apa yang saya pelajari dari posisi kontrol tadi itu saya bisa melihat penempatan diri saya berada di posisi seperti apa. Jadi dari sini saya akan belajar lebih lagi agar bisa menuntun siswa dengan menempatkan diri sebagai posisi di posisi kontrol yang lebih bagus lagi. Itu ya. Nah, terima kasih Bu Dewi untuk kesempatannya. Baik, terima kasih, bagus sekali ya Ibu Yuli. Mungkin ada teman-teman lain yang mau. Kira-kira apa sih yang teman-teman dapatkan setelah mengikuti diseminasi ini? Tidak ada? Ya baik, kalau tidak ada, saya langsung ke kesimpulannya. Jadi yang dapat disimpulkan dari diseminasi ini yaitu budaya positif akan tercipta bila ada kerjasama dari seluruh warga sekolah. Jadi tidak bisa satu orang, dua orang atau guru saja. Jadi diperlukan keterlibatan antara semua warga sekolah untuk menciptakan budaya positif ini. Guru perlu memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik dan mampu mengambil posisi sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Baik, demikian kesimpulannya. Tibalah kita pada penutup hari ini. Sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu guru atas waktu yang telah diluangkan untuk mengikuti diseminasi kali ini. Akhir kata saya tutup dengan Karama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.